Halo, saya dari kelompok 4 Perspektif Pariwisata dan Pemahaman Lintas Budaya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang 10 aspek budaya, perbedaan dan perubahan yang terjadi pada sebuah suku. Pada dua suku, yang pertama itu ada suku Tengger yang berada di Jawa Timur dan yang kedua itu ada suku Khmer yang berada di Kamboja. Tentunya dalam menjelaskannya saya dibantu oleh teman-teman saya yaitu ada Windy Ivana, Nathanael Abeliko Setiadi, Muhammad Raffiandra Hendrawan, dan yang terakhir itu ada Abel Tetia Keti. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Indonesia merupakan negara yang sangat unik karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, salah satunya yaitu suku Tengger. Suku Tengger adalah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo di Jawa Timur. Komunitas suku Tengger berkisar antara 500.000 orang yang tersebar di 3 kabupaten tersebut. Nah, etnis dari suku Tengger tersebut yang paling dekat adalah suku Jawa. Masyarakat Tengger umumnya memeluk agama Hindu yang sampai sekarang masih memegang teguh adat kepercayaan tradisional. Sejak awal kerajaan Hindu di Indonesia, nama Tengger sudah dikenal dan diakui sebagai tanah suci oleh masyarakat setempat. Keluguan, kejujuran, dan kesederhanaan penduduk Tengger menambah suasana kedamaian para penghuninya. Akulturasi budaya masyarakat suku Tengger di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo saat ini nampaknya bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat selama ini. Masyarakat luas mengenal masyarakat suku Tengger sebagai umat Hindu yang memiliki adat istiadat atau budaya yang khas. Namun saat ini sudah mengalami percampuran dengan budaya Islam yang biasa disebut dengan akulturasi budaya. Namun saat ini masyarakat suku Tengger sudah mengalami sedikit pergeseran budaya yang ditengarai oleh sistem sosial masyarakatnya yang terbuka. Dengan keterbukaan sistem sosial masyarakat dan dengan adanya interaksi sosial masyarakat dengan masyarakat lainnya ini dapat memberikan dampak terhadap bentuk-bentuk kebudayaannya. Suku Khmer merupakan suku yang berasal dari negara Kamboja. Suku Khmer Lou secara etnis dihubungkan dengan orang Khmer yang merupakan orang yang berbeda. Dan Kekaisaran suku Khmer diberdirikan oleh Jayawarman II pada tahun 802 Masehi. Kelompok Khmer Lou terdiri dari 17-21 etnis yang berbeda dan menuturkan paling sedikit 17 bahasa yang berbeda. Sebagian Khmer Lou tinggal di desa, sementara yang tersebar hanya beberapa ratus saja dari setiap desa. Khmer Lou juga membudidayakan beberapa jenis tanaman seperti padi yang kering dan sawah yang terdapat di dataran tinggi. Nah, biasanya mereka menggunakan metode tebang dan bakar. Selain itu, Khmer Lou juga berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan nabati yang akan diolah menjadi makanan. Nah, lanjut ke bab selanjutnya yaitu 13 perubahan budaya yang dialami oleh suku Tengger dan juga suku Khmer. Nah, sebenarnya tidak banyak perubahan yang dialami oleh kedua suku tersebut, namun diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada erosi budaya. Nah, erosi budaya ini adalah bentuk seni tradisional yang digantikan oleh karya seni tradisional yang palsu yang hanya dipromosikan untuk penjualan saja. Nah, seperti halnya pada suku Khmer, nah jika kita pergi ke suku Khmer ini, kita akan menemui beberapa batu-batu yang mereka jual, atau kita bisa sebut dengan ruby. Nah, di sini banyak sekali yang sudah menjual banyak sekali ruby-ruby palsu yang dijual dengan harga yang setara untuk promosi penjualan saja, penjualan pariwisata. Lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu komunikasi dan juga transformasi budaya. Nah, komunikasi dan juga transformasi budaya ini adalah sebuah perubahan fungsi dan juga bentuk pada suatu contohnya seperti pakaian adat, ritual, festival, seni rakyat tradisional dan juga rumah adat. Seperti halnya yang terjadi pada rumah adat di suku Tengger ini. Nah, mereka sudah mulai mengganti bangunan-bangunannya atau merenovasi bangunan-bangunannya menjadi lebih sedikit modern, dan ini membuat beberapa rumah adat di suku Tengger ini menjadi hilang keasliannya.
Lalu yang ketiga ada peminjaman budaya. Nah, peminjaman budaya ini terjadi ketika dua budaya saling bersentuhan dan juga meminjam tradisi, kebiasaan, dan nilai masing-masing. Nah, hal ini berdampak buruk karena bisa membuat kedua budaya itu menjadi tidak unik lagi. Nah, seperti halnya yang terjadi pada suku Tengger. Nah, suku Tengger ini sudah memulai mengganti bahasanya menjadi bahasa Jawa modern, di mana pada awalnya mereka menggunakan bahasa Jawa yang sudah lama. Ini terjadi karena beberapanya turis yang datang menggunakan bahasa Jawa yang modern dan membuat para masyarakat lokal daripada suku Tengger ini menjadi ikut-ikutan menggunakan bahasa Jawa modern karena itu adalah bahasa yang sering mereka dengar. Nah, hal yang sama terjadi pada suku Khmer, di mana mereka saling menghubungkan atau mencampurkan bahasa asli mereka dan juga bahasa Thailand, di mana ini membuat masyarakat lokal daripada suku Khmer ini sendiri menjadi menggunakan bahasa pencampuran antara bahasa Khmer dan juga bahasa Thailand. Nah, lalu yang terakhir adalah pergeseran budaya. Nah, pergeseran budaya ini adalah perubahan budaya yang bersifat acak, bisa bersifat sementara, dan juga bisa bersifat permanen. Nah, hal ini terjadi karena kontak yang terjadi antara penduduk lokal atau penduduk asli dan juga pendatang atau turis. Nah, hal ini dialami oleh kedua suku tersebut karena peminjaman budaya yang tadi membuat masyarakat lokal menjadi terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang tadi yang baru. Dan ini membuat bahasa-bahasa lokal atau bahasa-bahasa asli mereka menjadi terlupakan. Nah, itu dia perubahan-perubahan yang dialami oleh suku Tengger dan juga suku Khmer. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai 10 aspek budaya suku Tengger. Aspek yang pertama, komunikasi dan bahasa. Suku Tengger berkomunikasi secara verbal menggunakan bahasa Tengger, yang mana bahasa Tengger sendiri merupakan rumpunan bahasa Jawa. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Dalam berpakaian, suku Tengger cenderung mengedepankan nilai-nilai kesopanan, yakni dengan berpenampilan secara tertutup, yang mana juga diikuti fungsi sebagai penghangat tubuh. Ada pula dua jenis pakaian tradisional suku Tengger, yakni sarung dan udeng. Yang ketiga, makanan dan kebiasaan makan. Cara penyajian makanan di suku Tengger dilakukan secara komunal, yakni hidangan diletakkan di tengah meja. Dan etiket makan yang tersebar di suku Tengger kurang lebih sama halnya dengan etiket makan yang ada pada suku Jawa pada umumnya. Ada pula beberapa makanan tradisional suku Tengger, yakni nasi aron, sawut kabut Bromo, iga pasir Bromo, dan kerupuk kentang Bromo. Yang keempat, waktu dan kesadaran waktu. Suku Tengger memaknai waktu sebagai kesempatan untuk berusaha. Dalam artian mereka cukup tegas terhadap waktu. Ada pula beberapa konsep waktu dalam suku Tengger, yakni konsep ngecak, yang berarti 1 bulan sama dengan 29 hari, konsep buku, yang mengatur tentang perhitungan kalender, dan perbedaan nama-nama bulan. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Suku Tengger memberikan penghargaan dan pengakuan berupa pengangkatan kedudukan kepada masyarakatnya yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi terhadap budaya mereka. Yang keenam, hubungan. Suku Tengger menggunakan sistem kekerabatan bilateral, sistem pernikahan endogami dan eksogami, dan mereka tidak melakukan poligami. Terdapat dua jenis sistem kepemimpinan, yakni kepemimpinan administratif dan adat. Yang ketujuh, nilai dan norma. Dalam suku Tengger terdapat upacara kekerik untuk memaknai kelahiran, upacara entas-entas untuk memaknai kematian, dan adat istiadat pernikahan yakni temu manten, emban-emban mantu, serah terima manten, dan walagara. Yang kedelapan, rasa diri dan ruang. Masyarakat suku Tengger memiliki hubungan interpersonal yang cukup tinggi, dalam artian mereka dekat dan harmonis. Yang kesembilan, proses mental dan belajar. Masyarakat suku Tengger memiliki pola pikir yang sederhana dan cenderung tradisional. Terdapat dua konsep belajar, yakni formal atau sekolah dan non-formal, di mana tokoh adat berperan sebagai pemberi informasi. Dan yang terakhir, kepercayaan dan sikap.
mayoritas masyarakat suku Tengger merupakan penganut agama Hindu. Dan hingga saat ini, pengaruh agama Hindu masih sangat kuat terhadap kebudayaan suku Tengger. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 10 aspek budaya Khmer. Yang pertama itu ada komunikasi dan budaya. Nah, suku Khmer ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti bahasa sentral Khmer, Batambangan Khmer, Phnom Penh Khmer, dan masih banyak lagi. Kedua, ada pakaian dan penampilan. Suku Khmer ini berpakaian dan berpenampilan secara sederhana dan menitikberatkan pada nilai kesopanan. Berikut adalah beberapa contoh pakaian yang digunakan di suku Khmer. Yang pertama itu sampot yang artinya bawahan, af yang berarti atasan, dan krama yang berupa syal. Yang ketiga ada cara dan penyajian makan di suku Khmer. Secara tradisional mereka makan menggunakan tangan dan penyajiannya diletakkan di tengah-tengah orang yang sedang makan. Yang keempat ada waktu dan kesadaran waktu. Di suku Khmer ini tidak ada orientasi khusus mengenai waktu. Dan fokus utama mereka bukanlah mengenai waktu, tapi mengenai kegiatan yang mereka lakukan saat itu. Kelima, ada pengakuan dan penghargaan. Di suku Khmer, biksu dan kaum bangsawan memiliki derajat yang tinggi dan cara berpakaian yang berbeda. Nah, sebagai masyarakat biasa yang ada di suku Khmer, harus menghormati para kaum biksu dan kaum bangsawan. Yang keenam, hubungan. Sistem kekerabatan suku Khmer merupakan matrilineal atau garis keturunan perempuan dengan ayah sebagai kepala keluarga. Dan secara tradisional, mereka tidak melakukan poligami dan kepemimpinan tertinggi merupakan raja. Yang ketujuh, nilai dan norma. Dalam suku Khmer, terdapat ritual prakyumben yang dilakukan selama 15 hari pada bulan September hingga Oktober untuk memaknai kematian. Dan terdapat ritual adat istiadat pernikahan, yakni Swatmun, Bangcat Maadai, Haiguan Gomoh, Shindoanta, Gaasa, hingga Sompeasptem. Dan dalam suku Khmer terdapat istilah Shongtonne untuk memaknai kelahiran, yang berarti menyeberangi sungai. Yang kedelapan, rasa diri dan ruang. Masyarakat suku Khmer secara tradisional memiliki hubungan interpersonal yang sangat tinggi. Yang kesembilan, proses mental dan belajar. Masyarakat suku Khmer memiliki pola pikir yang cenderung tradisional atau sederhana, namun mereka masih menerima modernisasi atau logika. Banyak pengaruh agama Buddha Theravada dalam pembentukan pola pikir suku Khmer. Dan yang terakhir, kepercayaan dan sikap. Saat ini terdapat banyak agama yang berkembang dalam suku Khmer seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Akan tetapi, mayoritas suku Khmer merupakan penganut agama Buddha Theravada, dan agama Buddha Theravada masih sangat mempengaruhi sikap-sikap suku Khmer dalam kehidupannya. Kesimpulan, dari sini kita bisa melihat bahwa suku Tengger itu sampai sekarang masih bersifat tradisional dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan adat yang mereka percayai. Nah, ini dibuktikannya tuh dengan cara berpakaian mereka yang masih sangat sederhana dan tertutup, yaitu hanya menggunakan sarung dan uteng sebagai pakaian adat mereka. Nah, lalu juga ada kegiatan adat yang suku Tengger lakukan setiap setahun dalam sekali, yaitu Yatna Kasada. Mereka melakukan kegiatan ini sebagai rasa ungkapan syukur mereka kepada Tuhan atas karunia yang telah Dia berikan kepada suku Tengger. Dalam berpola pikir, suku Tengger itu terbilang sangat sederhana atau tradisional. Nah, mereka juga menjadikan tokoh-tokoh adat sebagai salah satu sumber informasi mereka. Lalu juga ada suku Khmer. Suku Khmer sendiri juga masih bersifat tradisional, masih melakukan kegiatan adat yang mereka percayai. Ya, ini dibuktikan dengan cara berpakaian mereka yang sederhana dan juga tertutup, yaitu hanya menggunakan sampot dan shawl sebagai pakaian adat mereka. Dan juga dilihat dari cara makan mereka yang menggunakan tangan dengan lauk-lauk yang sederhana, yaitu hanya seperti nasi, ikan, dan sayur-sayuran lainnya. Nah, dalam berpola pikir, mereka juga terbilang masih sederhana atau tradisional. Tapi mereka juga terbuka terhadap pola pikir modernisasi. Mereka terbuka terhadap pola pikir dari luar daerah mereka. Nah, sekian dari penjelasan saya dan teman-teman saya. Saya harap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.